tua dan air kelapa muda, itu Masya Allah, Ustaz. Komposisi dari natrium dan kalium pada dua air tadi itu sangat-sangat sempurna. Lebih baik dari air isotonik manapun yang ada di muka bumi ini. Atau mungkin dibuat manusia, maaf. Apalagi ditambahkan dengan, ya sudah ada glukosanya, sudah ada mineralnya, ya. Dan zat-zat penting lainnya yang ada di situ. Yang ternyata, coba Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau Anda pernah nyobain air kelapa tua sama air kelapa muda, rasanya beda loh. Rasanya beda. Jadi air kelapa tua itu kalau dirasakan secara keasaman, jauh lebih light dia, ringan dibandingkan air kelapa muda yang agak cenderung lebih asam. Ya kan? Coba lihat, gasnya juga. Ya ternyata emang air kelapa tua itu secara komposisinya, dia lebih tinggi asam aminonya. Saya tidak tahu di Australia apakah banyak abang-abang yang jual kelapa tua atau abang-abang yang marut kelapa, kayaknya nggak ada. Ya. Kalau di sini kan banyak nih, Abdullah, Masya Allah. Jadi di sini tinggal kelapa tuanya, kalau kita ambil airnya gitu kan, beli air kelapa tua gitu, itu kadang-kadang nggak usah beli sama mereka, kasih aja sama dia, Masya Allah. Dan daging kelapanya itu adalah lemak yang kalau kita kenal sebagai santan yang bermanfaat untuk jantung. Nah sayangnya lemak itu kan kita kita parut kan, diparut, kemudian dicampur air sedikit ya atau tidak gitu kan, lalu dimasukkan daging ke situ, maka jadilah rendang. Tambah dengan bumbu kan, padahal seandainya nih, kalau kita minum santannya doang, Masya Allah, sekalian, santan itu lemaknya sangat baik buat jantung kita. Santan ya. Jadi kalau Anda minum, ya mungkin kopi-kopi atau apa gitu, sekarang beberapa sudah mulai tuh. Susunya pakai susu santan, coconut milk, gitu ya. Masya Allah. Ini kan pupuk nih. Tadi kan kita bahas tentang air ya. Ini nyambung sama itunya, pupuknya gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Itu baru bicara santannya doang gitu kan, bicara air terbaik gitu kan. Jadi air kelapa itu dengan komposisi natriumnya yang sangat-sangat seimbang dengan kalium, bahkan kecenderungannya kaliumnya lebih tinggi, sehingga memang air kelapa adalah air yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah, terutama air kelapa yang muda. Jadi kalau udah tua kan lebih tinggi asam aminonya. Ya, maka asam amino ini adalah bahan baku pembuat gen. Jadi mungkin yang sudah usianya ya 45 tahun atau 50 tahun ke atas ya, sudah merasa tua lah. Atau mungkin ubannya sudah agak banyak misalkan gitu kan. Nah, saatnya kita minum air kelapa tua. Boleh nggak minum air kelapa muda? Ya boleh sih. Tapi secara khasiatnya atau mungkin secara kandungannya kan beda tuh. Beda. Ini air ya, jadi air. Kita bahas yang pertama air. Jadi intisari air carilah air-air yang bersifat alkali atau basa. Ya. Kalau kan air kelapa bersifat asam, ya. Air kelapa bersifat asam, betul. Cuman air kelapa itu sudah dijadikan seimbang komposisi mineralnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.